Tes, tes, tes. Kameramen sudah siap ya? Saya akan mulai dari kelas 1 sudah siap. Kelas 1 kameramennya sudah ada ya. Kemudian kelas 1 2 ini 3 4 ada Ustadz Mul. Sudah siap semua? Oke. Kelas 5 6 ya ini ya? Bukan. Kelas 5. Kelas 6 nya sebelah sana. Oke. Sudah siap ya? Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya ya? Semoga yang anak-anak yang berada di rumah tetap sehat dan semangat, karena hari ini kita akan menyaksikan di depan anak-anak ya. Lihat kameranya. Kalau sudah di kelas 1 2 dan sudah 3 di double klik, nanti anak-anak akan bisa melihat tampilan penuh jika pakai HP. Demikian juga ketika pakai laptop, anak-anak silakan double klik sesuai gambar yang berada di layar anak-anak. Jadi operasionalnya harus anak juga tahu biar bisa full ya. Hari ini kita akan menyaksikan sosial drama ya, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam nanti di sosial drama ini ya akan menampilkan berkaitan dengan keteladanan ya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik harta bahkan nyawa pun oleh Nabi Ibrahim AS beserta keluarganya itu ditaruhkan hanya atau demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlama-lama, Ustadz akan membawakan ya acara pada pagi hari ini, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang cerita ini disutradarai oleh Ustadz Muto. Ustadz Muto boleh silakan Ustadz Muto. Ya, ini sutradara kita. Dan pemerannya ya anak-anak ya. Pemerannya di sini Ustadz ada semuanya. Biasanya kan anak-anak ya. Nah, kali ini karena memang masa pandemi seperti ini, yang menjadi perannya adalah Ustadz. Insya Allah nanti anak-anak tampilannya tidak lama, paling 10 menit, tapi penampilannya luar biasa. Ustadz aja udah lihat tadi udah mau jadi pemain utama, aku dulu ya, karena harus berlatih berkali-kali ya. Tidak berlama-lama, inilah penampilan sosial drama dengan judul meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siswa-siswi SDIT Atorik Gombong yang Ustadz-Ustazah sayangi, kegiatan belajar kali ini Ustadz-Ustazah akan menampilkan sosiodrama dengan judul Bila Kesabaran Berbuah Keberkahan. Bila hati telah ditempa dengan ujian-ujian, bila hati telah terhiasi dengan keimanan dan keikhlasan, bila satu-satu anggota keluarga itu telah tunduk pada Robnya, takkan pernah ada yang dapat mematahkan,
takkan pernah ada yang akan menghancurkan. Takkan ada lagi keraguan-raguan untuk taat, untuk tunduk, untuk berbakti hanya pada Robnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Gak enak. Ini benar-benar gak enak. Gak enak. Gak adil. Masa apa-apa harus nurut ayah, harus nurut bunda, apa-apa harus nurut, dan nurut. Bosan aku. Emangnya kenapa? Coba, habis ini mengerjakan ini. Ya, terus itu. Ya, terus ini. Terus, dan terus. Kan aku capek. Bangun pagi, sholat subuh, tadarus, hafalan, terus ini, terus itu. Terus, dan terus. Oh, gitu. Ya iyalah. Aku kok jadi ingat kisah Nabi Ibrahim. Itu mah kuno. Iya, aku udah sering dengar. Pasti ujung-ujungnya ya gitu-gitu saja lah. Benar nggak sih teman-teman? Benar. Ah, jangan begitu teman-teman. Kisah Nabi Ibrahim adalah benar-benar kisah yang paling indah, yang langsung Allah ceritakan dalam Al-Quran. Hayo, siapa yang berani meyakini kalau kisah ini tidak benar? Iya, kami yakin. Sudah. Lebih baik kita simak lagi kisahnya. Insya Allah tetap bermanfaat. Iya, kita jadi ingat, kita jadi pintar. Siapa tahu dapat menambah keimanan kita loh. Iya, siapa tahu juga ada yang belum pernah dengar. Oke. Udah, jangan lama-lama ngelanturnya. Kita simak saja ceritanya. Baik, Ustazah. Teman-teman, saat itu seorang ayah beserta seorang istri dan seorang anak yang masih kecil sedang dalam sebuah perjalanan. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang biasa, apalagi sekedar perjalanan piknik. Bukan. Tapi ini perjalanan karena mentaati perintah Robnya, yaitu Allah. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, benar. Saat itu sang istri Ibrahim mengatakan, "Wahai suamiku, Nabi Allah Ibrahim, Allah akan kemanakah kami ini akan kau bawa? Sungguh perjalanan ini terasa sangat berat. Lihatlah, terik matahari yang menyengat, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada hewan, semuanya hamparan pasir yang sangat luas. Wahai Nabi Allah, betapa beratnya perjalanan ini." Maka Ibrahim pun menjawab, "Wahai Hajar, bersabarlah, ini memang perintah Allah." Hajar pun menjawab lagi, "Tapi kita belum tahu kemana kan?" Ibrahim pun menjawab dengan mantap, "Allah telah mengilhamkan padaku untuk menuju suatu tempat."
Wah, kok mau ya? Ya iyalah, beliau kan nabi, pasti mau nurut apa perintah Allah. Wah, keren banget. Iya, sangat tunduk dan patuh. Saya lanjutkan ya. Perjalanan terus dilanjutkan. Terik, haus, panas. Tak ada hiburan, tak ada game, tak ada ATM, tak ada supermarket, tak ada danau, tak ada telaga yang ditemui. Perjalanan pun belum jelas arahnya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, hanya berjalan, dan terus berjalan. Perjalanan yang tentunya membosankan dan sangat memberatkan. Namun, semua itu tetap dijalani hanya dengan satu bekal: taat kepada Allah. Tanpa terasa, 1 kilometer telah dilewati, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer, 5 kilometer, belum juga sampai. Berlanjut lagi, 10 kilometer, 15 kilometer, 100 kilometer, 150 kilometer, 500 kilometer, belum juga berhenti. Terus, dan terus berjalan. Berjalan lagi, 700 kilometer, 900 kilometer, 1000 kilometer. Masya Allah, belum juga berhenti. Hingga sampailah kisaran 1500 kilometer. Wih, jauhnya. Setelah itu, tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan, "Kita berhenti di sini." Anak-anak, Hajar pun menjawab, "Kita di sini? Gak salah nih. Tak ada hewan, tak ada tumbuhan. Apalagi tetangga. Tak ada kehidupan. Tempat ini sungguh-sungguh sunyi. Hanya batu-batu bisu. Hanya padang yang luas yang berbatu. Inikah perintah Allah?" Ya, ini perintah Allah. Itulah jawab Ibrahim. Mereka kini akan tinggal di tempat tersebut. Mereka pun mulai mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah. Namun rupanya baru saja mereka berhenti sejenak, tiba-tiba Ibrahim mengatakan, "Hajar, aku harus kembali." Dan saat itu Nabi Ibrahim langsung berlalu meninggalkan mereka. Anak-anak, Hajar pun menjawab, "Kau akan tinggalkan kami berdua di sini? Sendiri dengan bayi kecil ini? Ibrahim, bagaimana dengan makan kami? Perbekalan ini hanya untuk cukup beberapa hari saja. Lihatlah di sini, tak ada apapun di sini. Tanaman tak ada, tetangga pun tak ada. Kau tega tinggalkan kami? Wahai Ibrahim, Nabi Allah, dengarkah kau? Wahai Nabi Allah, bagaimana hidup kami nanti? Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, bicaralah. Wahai Nabi Allah Ibrahim, bicaralah, bicaralah Nabi Ibrahim." Nabi Ibrahim tetap diam. "Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim?" Ibrahim pun menjawab, "Ya, ini perintah Allah." Saat itu Hajar pun langsung lemas. Tapi Hajar mencoba untuk tetap teguh hati. Apa jawab Hajar? "Kalau begitu, baiklah. Pastilah Allah takkan menyia-nyiakan kami." Nabi Ibrahim pun berlalu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Berlalu dan terus berlalu. Hilang dari pandangan dan terus menghilang. Dan takkan pernah tahu kapankah kembalinya. Hayo, seru kan kisahnya? Iya, sedih banget. Terus Hajar bisa hidup tidak tanpa suaminya? Iya, bayinya bagaimana? Bisa hidup terus apa tidak ya?
Iya, gimana ya? Orang di situ nggak ada apa-apa, gimana makannya ya? Terusin dong ceritanya. Iya, terusin. Betul, terusin. Terusin, terusin, terusin. Oke, saya teruskan ya. Hore! Tapi tahun depan